Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuru dunya waddin amma ba'du. Salam bahagia untuk para sahabat-sahabat channel saya dan juga channelnya Mas Ray. Alhamdulillah sekarang Mas Ray udah tobat sahabat ya. Setelah kemarin beliau agak kafir. Udah tobat lah, memang kemarin kan saya nggak sadar. Emangnya nggak sadar, tapi enak-enak sama Vira gitu. Allah. Enak-enak sama Allah. Vira gitu ngomong nggak sadar sahabat. Dari mana seorang jin itu ngapain masuk ke dalam tubuhnya? Ya udahlah kita nggak bakal bahas itu. Itu janganlah ya. Intinya kita alhamdulillah sudah disambut dengan baik di pondok ini. Kita di sini sempat nyamar ya sahabat ya. Terus kita ini juga jam berapa ini? Hampir tengah malam kita ajak diskusi tentang apa yang ada di dalam pondok pesantren ini. Pondok pesantren apa bang? Kodratullah. Pondok pesantren Kodratullah Putri. itu seperti itu sahabat. Dimana kita telah mencurigai bahwa pondok pesantren ini itu sesat. Lebih jelasnya kita mungkin sebelum itu sholawatan dulu ya bang. Iya. Kita sholawatan dulu sebelum kita tanya-tanya sama mbaknya ini. Kamera syuting dari belakang aja, jangan banyak gerak-gerak. Monggo sama sholawatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badril tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa' lana يوم الضحى يا نفس طيبي باللقاء يا أين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا صلوا على النبي محمد. Monggo Bang Rey mau nanya. Sama kepo nggak? Apa sih namanya kepo? Saya boleh tanya. Saya akhiran aja. Yang kemarin kita lihat kan mbak ini kan saya selalu ada menentang. Jadi yang mau saya tanya di sini sama itu suara ini ya kondisikan jadi supaya nggak dengar ya. Agak maju. Maju dikit aja. Jadi gini mbak, selama mbak mondok di sini itu kejanggalan apa yang kira-kira menurut mbak itu aneh sehingga mbak itu menentang? Perilaku Ustaz. Perilaku Ustadznya itu berlaku dalam hal seperti apa? Ya kayak kadang ke santri-santri gitu perhatiannya lebih kayak ngedeketin terus gitu. Kan seharusnya kan nggak boleh itu kan. Berarti saling macam kayak PDKT gitu ya, Ya, misalnya kalau orang ya. cowok suka sama cewek gitu ya. Oh iya. Sama apa namanya? Di sini kan katanya kemarin kan dibilang sama si Ustadz Kodrat ya. Ustadz Kodrat bilang katanya kamu tuh belum ada bahasa kalau kalian itu belum ngerasain nyaman di sini, ya belum nyaman. Tapi nanti bakalan kalian tuh akan nyaman. Mbak udah ada ngerasa nyaman gitu? Ada nggak ngerasa sedikit nyaman gitu? Hampir. Udah hampir nyaman. Kenapa bisa nyaman? Ya soalnya kayak dibuat-buat gitu loh. Ya. Dibuat enak gitu sini ya? Difasilitasi gitu ya? Iya, pertama itu. Terus juga orangnya kan perhatiannya juga kayak mau ngedeketin. Tapi mbak suka, tapi nggak suka ya sama si Kodrat itu? Iya, saya takutnya gitu mbak kan. Tujuan awal mbak mondok kemari, ini awal mula mbak mondok, kemauan sendiri, paksaan orang tua,
atau memang mbaknya mau dan disetujui sama orang tua? Aku sendiri sih, kan aku terus kamu mau kemana lagi? Dan terus pikiranku aku mau aja wes. Lampiasan berarti. Memang di rumah tuh bandel ya Mas Ryan ya? Ya kan Nyoba awalnya. Sekarang udah Mas Ryan apa? ini ya, saya masih penasaran di apa yang ada di dalam pondok pesantren ini, Mbak. Kalau saya tanya, mending sampean jujur nggak apa-apa ya, sampean jujur aja supaya kita bisa cepat selesai permasalahan di pondok ini. Karena kita mendapatkan laporan bahwa pondok ini tuh apa ya, pondok kiai apa ustadznya nggak benar gitu sahabat. Ya bukan pondoknya nggak benar, tapi yang punya pondoknya nggak benar. Jadi apakah sampai pernah melihat suatu kejanggalan yang ada di Ustadz Kodrat ya kalau nggak salah? Ustadz Kodrat, kelakuan yang menjanggal gitu loh, yang keluar dari syariat Islam, hal-hal yang aneh. Pernah ngeliat nggak? pernah. Waktu itu pas aku ngejemur pakaian kan di atas sih. Di situ tuh ada temenku. Terus aku mau naik ke atas lah, kok udah ada ustadznya berdua sama temenku. Terus aku kan kaget, belum ngapain kan. Terus yang ustadznya kayak gugup langsung turun. Temenku tak tanyain, kamu mari lapor. Dia enggak Pas sampean ketemu itu sempet digrepe-grepe apa? Dipegang-pegang nggak? Nampak? Nggak nampak? Enggak. Dipegang gininya atau apa gimana gitu? Enggak, kalau itu kan ke anu baju gitu. Itu kan baju. Ya aku taunya loh kok di sini cuma deket dulu saja. Berduaan. Iya. Nggak nih Mas Ryan ya? Dan apa ya? Pernah nggak sampean lihat ada orang lain selain santri yang diajak ke, kan di sini katanya ada ruangan tersendiri kan yang nggak boleh punya Ustadz Kodrat. Apakah ada santri atau orang lain yang diajak? Kalau itu Nggak pernah lihat sama. soalnya aku kalau deket di ruangannya orang itu takut katanya. Pernah waktu itu saya tarik diajak ke ruangannya, katanya mau diajarin hadis apa gitu. Terus tapi orangnya bilangnya gini, tapi berdua aja. Ya kan semua di sini juga mau belajar gitu. Aku nggak mau. Berarti mbaknya ini Bang Rey sempet diajak. Iya, belajar hadis berdua. Iya. Padahal kan pondok itu kan iya. belajar Harusnya kan semua yang santri di sini. Tapi mbaknya nggak mau. Wah ini yang namanya penyalahgunaan ya sahabat ya, berkedok. Pasti ya, ini saya sudah menjamin pasti bahwa Ustadz Kodrat ini betul-betul sesat gitu sahabat. Udah jelas. Karena dari ajaran kita ya gimana ya, kita nggak mau, agama Islam itu nggak pernah memperbolehkan yang bukan mahramnya itu berduaan dimanapun, di kamar atau dimanapun nggak boleh. Jadi ini pasti udah sesat Bang. Apa kita hancurin aja pondoknya ini? Nanti gimana susahnya? Ini sisain buat saya, mau buat rumah saya ini. Ya. Tapi soalnya ini saya rasa mbak pernah ini nggak pernah si baru, tapi soalnya saya mau nanya tentang si siapa, Saripudin ya? Saripudin ke Mas Ryan. Iya. Siapa itu? Belum pernah dengar ya? Nggak tahu ya. Si baru salahnya ini. Iya, saya belum pernah ketemu. Cuma dengar ceritanya aja. Kamera agak maju Bang. Coba Bang Rey, apa ada yang disampaikan nggak? Maju. Ini sahabat-sahabat ya. Ini ya karena juga kemarin saya kan pernah hampir terjerumus ya di hal seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah. Tapi menurut pandangan saya ya, walaupun saya jujur ya, untuk masalah mondok ini saya kurang paham. Tapi setahu saya kan dari sekolah umum ya. Kalau namanya pondok itu, kalau misalkan posisinya itu yang khusus putri, pasti pengajarnya itu putri. Itu keganjalan yang pertama gitu. Lalu keganjalan kedua tentang masalah tidak ada batasan antara guru dan murid, kan gitu. Apalagi murid itu putri. Kalau oke lah, kalau misalkan ada beberapa pendapat sahabat-sahabat ya, mungkin ada juga saya pernah mendengar. Kalau misalkan seorang kiai ya atau guru yang junjung memang seorang guru, ada bahasanya itu mungkin sudah hilang nafsu atau gimana gitu.
Itu bisa jadi kemungkinan. Tapi kalau untuk si Ustadz Kodrat, saya rasa ini dia tidak masuk ke taraf yang itu tadi. Karena dibilang sama Mbak Devina ya, kalau waktu Ustadz Kodrat itu menemui santri sendiri empat mata, itu pasti memiliki wajah dan hasratnya itu berbeda, Mbak ya, bener kan? Dia seperti ada nafsu gitu ya. Nah, udah jelas, sahabat. Menurut sahabat kira-kira gimana? Pasti kan bener-bener ajaran ini pondoknya nggak beres masalah ini. Kayak pondoknya cuma ketua pondok tapi bukan itu. Oh, saya pernah sekali tuh lihat Ustadz itu bawa sesajen dibawa ke ruangannya itu. Sesajen. Iya. Sekarang masa ada sih ajaran Islam pakai sesajen. Iya, dan kemarin itu kan saya sempat lihat ya di video bahwa kayak ada pocong-pocongan kecil gitu. Iya. Benar nggak? Iya. Itu kira-kira dibuat apa ya? Korin Itu katanya. kurang tahu. Cuman kata ajaran memang katanya, saya pernah mendengar info tadi, apabila kalian ingin mendapatkan ilmu Islam yang tingkat tinggi, udah tahap kemarifat lah bahasa beliau tuh ya. Katanya kalian tuh harus bisa bertemu dengan korin kalian sendiri, baru kalian bisa masuk ke taraf seorang santri yang memiliki ilmu yang luar biasa. Kalau di bahasa Jawanya itu mungkin ajaran kaji diri, tapi di sini agak melenceng, malah bertemu dengan diri sendiri, yaitu korin tadi. Itu dipelencengkan di situ. Ada tahapannya. Malah dibilangnya ilmu agama dikaitkan dengan ilmu alam. Aneh gitu. Ilmu agama sama ilmu alam ini nyambungnya di mana? Nggak ada apa ya, nggak ada nyambungnya. Jadi intinya dia itu untuk meyakinkan para santrinya kayaknya. Jadi gini Mbak ya, kita minta tolong banget ke sampean untuk menyelidiki lebih lanjut beberapa hari ini. Kalau misalnya ada informasi-informasi yang penting bisa sampean sampaikan ke kita. Dan kalau bisa apa kita bawain HP aja ya? buat merekam. Kalau misalnya ada santri putri yang bilang Gini Mas Ryan, kan namanya juga saya kan kita jaga Mbak ini juga gitu kan. Gimana selama masalah ini masih berlanjut, kita sering-sering mantau daerah sini, mantau sekitar sini. Tapi kalau misalnya kita kasih HP yang ditakutkan, tadi kembali apa sih kodrat itu seperti apa? Kasian juga Mbak ini gitu. Oh iya Mbak. tapi ini hutan loh. Hah? Hutan loh sebelah-sebelahnya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya juga. Sama satu lagi Mas Ryan, ini kan santrinya kan banyak nih saya lihat nih. Selama Mbak di sini, Mbak menemui ini enggak? Maksudnya santri baru gitu, sama orang tuanya. Masih ada juga yang daftar gitu. Kayaknya yang terakhir apa? Ini Mbak berarti selama di sini belum ada jumpa ya? Soalnya katanya si Kodrat itu kan ini kemauan orang tuanya sendiri, bukan kemauan saya. Ya benar juga Mas Ryan ya kan? Itu tadi. Tapi kan kayak orang tua juga nggak tahu kalau ternyata Iya, gitu. makanya maksudnya Mbak ada nggak jumpa waktu orang tua santri baru pengantaran santri lah gitu, belum ada ya? Untuk pelajaran agamanya, gimana, ada nggak pelajaran agamanya sih selama Mbak Mondok? Kayaknya nggak ada deh. Kayak gimana ya? Dibilang pondokan tuh bebas gitu loh. Jadi selama Mbak di sini nggak ada yang namanya Mbak tuh menerima pelajaran agama. Enggak. Jadi pelajaran tentang korin apa Iya. tujuannya memanggil si Iya. korin atau korin gitu lah ya. Ya orangnya juga suka kayak jampi gitu. Cuma jambi mana? Ya suka yuk. Jambi-jambi gitu. Iya kayak Berarti bukan ayat suci Al-Quran, bukan sholawat gitu. kan ya kayak terus pakai pelintingannya sapi itu gitu. Intingannya sapi. Kebetulan. Ya kayaknya Sampai ini kadang di kamar risih ya. Setiap hari mesti gitu keliling. berapa menit? 13. Gimana Bang? Kita kalau terlalu lama di sini bahaya juga. Tapi ini harus kita tanya lebih dahulu lagi. Iya, masalahnya ini kan juga pasti ada yang ronda gitu loh. Kita harus cepet-cepet keluar. Iya. Apa sampean kasih amalan aja biar mbaknya ini nggak gampang Oh iya, terhipnotis. Mbak Dina. Saya kasih amalan Mbak. Jadi Jangan amalan yang itu loh. enggak, mungkin cara goyang. Mbak kalau misalkan Mbak itu jangan lupa sholawat saat istighfar terus dalam hati. Istighfar terus. Jadi kalau misalkan ada godaan apapun dari si kodrat dan juga menungso, ya takutnya kita ada titik. Dan juga menungso itu pasti ada titik kelemahan iman tadi. Jadi Mbak tetap istighfar astagfirullah dalam hati aja astagfirullah. Dilawan. Karena
kalau namanya juga si Qadr tadi, dia tuh bukan orang biasa. Pasti dia memahami dan menguasai tentang sugesti, menguasai alam bawah sadar orang yang tidak bicara. Jadi Mbak lawan itu, jangan sampai Mbak jatuh ke sugestinya dia. Jadi istighfar, dilawan itu. Tuh. Selama Mbak di sini, yang menurut Mbak itu kira-kira menyimpang dari ajarannya Allah, dari ajaran Gusti Allah, Mbak sebisa mungkin untuk menghindar. Kalau kira-kira itu sesuai dengan ajaran, sesuai dengan syariat, monggo silakan. Misalkan kayak sholawat Nabi, monggo silakan. Sholat 5 waktu, gitu. Yang penting sholat 5 waktu dan jangan pernah tinggal sholawat dan istighfar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena ketika kita selalu bersolawat kepada Rasulullah, pasti nanti kita akan Allah berikan pertolongan. Karena siapa yang mencintai Nabi, mencintai Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Jadi kita akan dijaga sama Allah kalau kita terus mengamalkan sholawat, tapi dengan rasa cinta. Gitu. Ya, untuk masalah makan, ditanggung sini semua gratis. Makan gratis. Makannya apa? Anak tanpa tulang? Makannya apa sini? Enak nggak? sayur kayak Udah lah, kita pulang pun saya nggak enak nih. Terong. Oh, Tempe. terong. Iya nambah. Namanya mondok kayak Ya pokoknya mah. jaluk spaghetti bagi KFC ya, waduh apa jangan mondok. Gimana bang? Ayo bang. Kita keluar kan. Kita ya nyamar lagi jadi Makanya saya pakai ini tadi. maka ya udah ya. Ya mungkin seperti itu aja sahabat ya. Kalau misalnya ada kurang lebihnya saya akhiri. Saya minta maaf dan juga Bang Rey. Ya, kita akan terus menguak apa permasalahan yang ada di dalam pondok. Apa ini namanya? Pondok Qadratullah. Qadratullah. Pokoknya sahabat-sahabat saling mendoakan ya, saling mendoakan, ambil sisi positifnya. Jadikan apapun yang kalian tonton itu menjadi edukasi, menjadi pembelajar di dalam kehidupan kalian. Karena ketika kita melihat suatu tontonan, kita ambil sisi negatifnya itu yang ada sia-sia, habis-habis paket yang gitu. Jadi apapun yang kita lihat dari media HP atau YouTube, kita ambil sisi positifnya. Insya Allah nanti bisa ada pembelajaran di dalam kehidupan kita. Gitu. Mas saya, dan salam kita akhir dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atau salawat tinggalkan masyarakat.